Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Bimantara, NIM saya 20103011114. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologis sistem saraf. Masuk ke pengertian sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Yang kedua, sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Fungsi sistem saraf membentuk respons seseorang. Yang pertama, membentuk respons seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, sistem saraf memegang peranan pada hemostasis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performa yang optimum. Yang ketiga, sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol ke seluruh tubuh. Fungsi utama saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal, sensing. Yang kedua, memproses informasi dan membuat keputusan atau tindakan, interpreting. Yang ketiga, mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau acting. Sel sistem saraf. Sistem saraf terbuat dari dua tipe sel, yaitu parenchymal cells atau neuron, sel-sel yang mengerjakan fungsi dari sistem. Yang kedua, stromal cell atau glia, sel-sel yang berfungsi suportif. Bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat dan ketat dan saling terkait. Meskipun sangat kompleks, jaringan saraf hanya terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu parenchymal cells dan neuron atau sel-sel saraf, dan stromal cells atau neuroglia, sel pendukung insulator pelindung sel saraf. Sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, badan sel atau sel body. Badan sel berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit. Yang kedua, dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi untuk menghantarkan sinyal ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari atau ke badan sel. Fungsi saraf neuron. Pertama, neuron sensorik, eferen. Neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera, atau saraf organ internal ke Central Nervous System, CNS. Yang kedua, neuron motorik, eferen. Neuron ini berfungsi untuk menyampaikan impuls dari CNS ke efektor. Yang ketiga, interneuron. Neuron ini berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Sel saraf neuroglia. Yang pertama, astroites. Astroites berfungsi untuk mengatur ekstraseluler neuron. Yang kedua, mikroglia. Mikroglia merupakan sel pendukung yang ukurannya paling kecil, namun jumlahnya berlimpah di CNS, Central Nervous System. Sel ini bersifat fagosit yang memakan mikroorganisme pengganggu dan sel-sel saraf yang telah mati. Yang ketiga, epidema. Epidema terdapat pada ventrikel otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Lanjut, oligodendrit. Oligodendrit berfungsi untuk membentuk selubung myelin atau myelin sheaths pada PNS, peripheral nervous system. Yang selanjutnya, stellate cell merupakan sel pendukung yang berada di sekeliling badan sel pada susunan saraf tepi. Yang ketiga, yang selanjutnya, Schwann cells. Schwann cell membentuk selubung myelin sheaths pada CNS, Central Nervous System. Fungsi myelin adalah untuk mempercepat penghantaran sinyal pada akson. Sambungan antara dua sel Schwann atau myelin disebut nodes of Ranvier. Struktur sistem saraf. Sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf pusat
atau Central Nervous System (CNS) yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang atau korda spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System (PNS) yang terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan korda spinalis ke jaringan tubuh. Sistem saraf pusat. Yang pertama masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang mengkoordinasi kegiatan dari semua bagian tubuh. Sebagian besar sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Bersama-sama dengan sistem saraf perifer memiliki peran fundamental dalam kontrol perilaku. Bagian-bagian sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak, encephalon. Otak adalah organ paling kompleks pada tubuh, terbagi menjadi 4 bagian. Cerebrum otak besar, diencephalon, batang otak, dan cerebrum atau otak kecil. Yang pertama, bagian otaknya itu diencephalon terdiri dari talamus dan struktur di bawahnya yaitu hipotalamus. Yang kedua ada brainstem, batang otak. Batang otak menghubungkan hemisfer cerebri dengan korda spinalis. Terdiri dari 3 bagian utama, midbrain, pons, dan medulla oblongata. Lanjut, cerebellum berlokasi di bawah lobus occipital cerebrum. Cerebrum mengkoordinasikan gerakan volunter tapi involunter pada fungsinya. Koordinasi pada otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak serasi adalah involunter dan dikontrol oleh cerebellum. Yang selanjutnya spinal cord. Korda spinalis memanjang dari medulla oblongata sebagai vertebra lumbalis pertama menjadi struktur yang disebut cauda equina. Conus medullaris adalah ujung dari korda spinalis, sedangkan cauda equina adalah kumpulan saraf yang keluar dari korda spinalis. Korda spinalis dilindungi oleh tulang belakang dan diselubungi pada canalis vertebralis dan ditutup oleh meninges. Terdiri dari 31 pasang saraf spinalis keluar dari akar korda spinalis. Lanjut ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat, otak dan medulla spinalis, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf eferen dan sistem saraf eferen. Yang ada 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi sistem saraf eferen adalah untuk merasakan sensing seperti melihat, membau, merasakan sakit, dan meraba sesuatu. Yang kedua, fungsi sistem saraf eferen adalah sistem saraf yang berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem saraf pusat dan membawa sinyal dan informasi ke sel target. Sistem saraf eferen terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Sistem saraf somatik yaitu saraf yang mengontrol gerakan sadar, sedangkan saraf automatik yaitu saraf yang mengontrol gerakan yang tidak sadar. Klasifikasi sistem saraf tepi. Klasifikasi sistem saraf tepi berdasarkan lewat keluar, yaitu saraf karnial terdiri dari 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, dan 4 pasang campuran. Saraf spinal terdiri dari 8 pasang karnial, 12 pasang torokal, 5 pasang lumbar, 5 pasang sakral, dan 1 pasang gaze. Lanjut ke peripheral nervous system. Sistem saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf karnial yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, dan perut. Terdiri dari 31 pasang saraf spinal sesuai dengan vertebra dan memberikan inervasi pada bagian lain tubuh.
Saraf perifer merupakan kombinasi dari saraf aferen dan saraf eferen. Saraf motorik ada yang volunter dan involunter. Sistem saraf otonom berisi saraf yang mengatur fungsi involunter seperti otot jantung dan otot polos. AINS kemudian dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik, dua mekanisme berlawanan yang menjaga keseimbangan tubuh. Sistem saraf simpatetik untuk respon fight or flight. Lanjut, bagian dari sistem saraf yang membantu respon individu dalam menghadapi stres. Yang selanjutnya, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, perlambatan proses pencernaan, dan peningkatan sekresi kelenjar adrenal dan kelenjar keringat. Lanjut, sistem saraf parasimpatetik berfungsi berbanding terbalik dengan sistem saraf simpatetik, memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, peningkatan fungsi pencernaan, dan menurunkan aktivitas kelenjar adrenal dan kelenjar keringat, kadang-kadang disebut sistem rest and digest. Lanjut ke saraf karnial dan spinal. Masuk saraf karnial dulu. Saraf karnial memiliki 12 pasang yang terdiri dari neuron, sensorik, dan motorik. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf autonomik dan somatik. Saraf karnial dominan bekerja di area wajah atau kepala. Nama-nama saraf karnial yaitu olfaktori, saraf olfaktori berperan dalam penciuman atau penghirup. Yang selanjutnya optikus, saraf optikus berperan dalam ketajaman penglihatan. Oculomotorius, saraf oculomotorius berperan dalam reaksi pupil terhadap cahaya. Lanjut, troklear, saraf troklear berperan dalam pergerakan mata. Trigeminal, saraf trigeminal berperan dalam sensasi wajah dan mastifikasi. Abducens, saraf abducens berperan dalam abduksi mata. Fasial, saraf fasial berperan dalam ekspresi wajah dan pengecap. Akustik, saraf akustik berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Glosopharyngeal, saraf glosopharyngeal berperan dalam menelan dan suara. Lanjut, vagus, saraf vagus berperan dalam refleks tersedak. Aksesorius spinal, saraf aksesorius spinal berfungsi dalam pergerakan leher. Hipoglosial, yang terakhir saraf hipoglosial berperan dalam pergerakan lidah. Masuk ke saraf spinal. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf autonomik dan somatik. Saraf spinal bekerja di seluruh tubuh. Nama saraf spinal dan jumlahnya yaitu 8 pasang saraf spinal cervix, 12 pasang saraf spinal karnial toraks, 5 pasang saraf spinal lumbar, 5 pasang saraf spinal sakral, 1 pasang saraf spinal koksikial. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dari saya atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalam ma yasrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.